Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimun hakim wa tub alaina ya maulana innaka tawwabur rahim. Sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan, kenikmatan untuk menikmati bagaimana indahnya beriman dan berislam seperti kita rasakan saat-saat ini. Ada orang-orang yang Allah hanya beri kenikmatan dengan beriman, tapi dia tidak bisa menikmati bagaimana berislam dengan baik. Ada orang yang mau datang, tapi Allah tidak beri kesempatan untuk datang karena sakitnya atau karena kesibukannya. Tapi kali ini Allah beri kita keinginan dan kesempatan. Ini nikmat yang luar biasa. Sidang jamaah rahimakumullah, judul yang dibawakan tadi sebenarnya terinspirasi dengan kondisi saat ini. Secara umum perekonomian atau kondisi negara kita atau dunia sebenarnya tidak baik-baik saja. Wabil khusus di Aceh yang akhir November Desember 2025 yang lalu kita ditimpa bencana besar. Ini pun tidak baik-baik saja. Bukan hanya di daerah bencana, Aceh Tamiang, Aceh Timur gitu ya, Biren, juga Pidi Jaya dan sekitarnya, tapi kita pun berdampak. Maka kondisi ini yang kemudian mari kita sama-sama coba mentadaburi ayat Allah yang menurut hemat kami ini dahsyat sekali ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat ini diawali dengan Allah memberi ujian dengan bencana-bencana berbagai macam, minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Ada 5 contoh musibah. Tapi yang sangat dahsyat ayat ini mengatakan wa basyiris sabirin, beri kabar gembira. Seharusnya orang dapat musibah itu sedih, tapi Allah ingin mengajarkan kita, mari kita berpikir di luar beyond gitu ya, di luar kebiasaan. Allah katakan wa basyiris sabirin, dapat ujian gembira, dapat musibah senang. Kalau nanti keluar dari sini hilang sandal baru, kira-kira bisa gembira nggak ya? Alhamdulillah. Kalau ayat ini mengajarkan kita wa basyiris sabirin, kondisi bagaimanapun kita harus bergembira. Dan ini sebenarnya menggambarkan kepada kita bagaimana menghadapi hidup ini biasa-biasa saja. Sidang jamaah rahimakumullah, ayat ini menggambarkan seperti ini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah akan uji kamu. Tidak ada kehidupan ini tidak ada ujian. Tidak ada dalam kehidupan kita tidak ada problema, tidak ada masalah yang mungkin. Semua kita ada masalah. Saya minta maaf kalau di psikologi itu lihat orang, oh ada masalah.
Nggak mungkin ada masalah. Yang duduk di sini pun bermasalah. Kalau dia tidak ada masalah, berarti dia yang bermasalah. Karena hidup ini Allah janjikan selalu ada masalah. Tapi itu sebenarnya bukan untuk kita tangisi, bukan untuk kita sedihi, tapi sebaliknya. Inilah cara Allah untuk menguji kita, dan kita orang yang beriman, kata Allah, wa basyiris sabir. Basyir as-sabir. Beri kabar gembira dan bergembiralah orang-orang yang diuji. Dapat masalah itu luar biasa. Kalau Allah gambarkan di sini, masalah pertama minal khauf. Kita ada rasa takut. Kalau bahasa psikologisnya itu fobia, atau paling rendah itu cemas. Ya. Gak ada orang yang gak cemas. Nggak cemasnya sedikit, cemasnya besar. Tadi malam tiba-tiba di rumah saya mati lampu, tak gitu ya. Rupanya di luarnya di ini. Terus bagian ada cemas ada apa nih? Apa tiga minggu mati lampu? Gitu ya. Rupanya hanya. Jadi ada kecemasan yang bisa kecil dan bisa panjang. Nih yang viral saat ini kan siap-siap dengan 7 hari. Apa tuh, ada berita yang katanya hati-hati ini dunia ini akan shut down gitu ya, akan dimatikan secara menyeluruh, no internet, no elektrik gitu ya, no umat. Itu digambarkan di Ratu bersiap-siap satu saat akan terjadi perang, dan itu akan mempengaruhi dunia dan take down gitu ya. Kita mati semuanya, internet mati, mau ke ATM nggak bisa ambil uang, mau menghubungi seseorang nggak bisa, semuanya stuck, dan semuanya beku. Nah ini kan khauf, ditakut-takuti. Wal ju', ada orang yang lapar saat ini. Kemarin luar biasa ya, ketika bencana, kelaparan, dan nauzubillah itu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni pemimpin kita. Karena sebenarnya tidak boleh ada orang lapar di negeri ini. Itu yang bertanggung jawab pemimpinnya. Atau tidak boleh ada tetangga kita yang lapar, yang nggak makan. Itu yang bertanggung jawab adalah jarnya. Wanaqsim minal amwal. Nah ini ekonomi yang sulit. Yang terakhir terbaru 3 minggu yang lalu, satu orang keluarga yang seorang ibu dengan anaknya membunuh diri bersama-sama, gantung diri. Saya lihat videonya, nggak sanggup kita lihat. Anak digantung umur 2 tahun, yang satu lagi entah sekitar 6 tahun. Habis itu ibunya, dan itu masih goyang-goyang mayatnya waktu disortir. Ketiga-tiganya tergantung. Alasannya apa? Alasannya adalah karena himpitan ekonomi. Ujian, wanak seminar amwal. Luar biasa. Saya bahkan tahun lalu, karena kami bergabung di satu asosiasi psikologi Islam, itu digambarkan itu di Jawa Barat. Dia tulis surat, ibu itu tulis surat. Pak Presiden, dia bilang, kami nggak sanggup lagi menahan lapar. Kami nggak sanggup lagi menderita. Maka saya racuni anak saya, 3 itu, sekaligus dia racuni, dan dirinya sendiri. Dan kemudian diterima surat itu sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial, kemudian menjadi peringatan, warning. Artinya ada orang-orang yang sangat sulit, dan ketika dia tidak bisa wabasyiris sabirin, tidak sabar, bunuh diri. Sedang yang rahimahkumullah di Aceh Unhana. Nah, orang bunuh diri data di kami itu sudah 3 orang dalam satu waktu. Luar biasa. Dan mahasiswa tahun lalu itu kan berserentak. 1 hari 2 kejadian mahasiswi bunuh diri. Sedang yang rahimahkumullah, mengapa mereka bunuh diri? Salah satunya himpitan hidup, masalah, merasa dunia ini nggak ada teman yang lain, orang nggak peduli sama dia, maka kemudian mereka mengambil jalan pintas, bunuh diri.
Sidang jamaah rahimakumullah, saya ingin mengatakan, nanti saya katakan solusinya secara psikologis. Kalau kami lihat, ini kalau cara pandang ilmuwan psikologi, tapi kami coba mengaitkan dengan Islam. Jangan biarkan orang di sekitar kita tidak bicara atau dia berubah perilaku. Mobil khusus orang serumah sama kita. Dia ini punya masalah, tapi nggak bicara. Dia ini punya problem yang sangat berat, maka perilakunya berubah. Maksud saya perilaku berubah. Biasanya gembira, sekarang nggak gembira. Biasanya ngobrol, sekarang diam. Biasanya bangun cepat, nih bangunnya kok udah lambat. Kalau sekali dua kali mungkin heran. Nyo sudah seminggu dia berubah perilaku. Kita harus datang menyampainya, menanyakan apa. Karena beberapa anak, ini anak SD, akhirnya dia bunuh diri awalnya karena dibully sama kawannya. Pulang ke rumah, nah dia lapor, mak saya dibully. Anak laki kok takut? Lawan enggak? Gitu, mamanya apa yang mungkin nggak begitu melihat emosi sedih dan takut si anak ini. Ya udah dia pergi. Besoknya itu berulang dan itu berjalan selama sebulan. Akhirnya ditemukan yang bunuh diri di dalam kamarnya. Karena dia melihat kawan-kawannya memusuhinya, guru gak membelanya, ibunya sendiri yang sangat diharapkan gak bisa membaca emosi anak. Akhirnya, keluhan-keluhan yang memang kelihatan sedikit. Ini minta maaf nih, bapak ibu di rumah pun menyatakan kepegang heran. Itu ungkapan kata-kata itu boleh kesal, memang boleh dia lelah. Kita harus saling orang yang sangat dekatlah, orang yang sangat mungkin memberi support system, memberi dukungan yang terdekat. Maka dari itu ini secara psikologis, tapi intinya kalau kita melihat akidahnya bermasalah. Seseorang itu kalau punya akidah yang baik, yakin kalau Allah itu tidak akan membiarkan kita menderita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu janji Allah. Saya tidak akan beri kamu ujian, tidak beri kamu beban kecuali kamu mampu. Dan Allah itu rahim. Innallaha ghafurur rahim. Segede apapun dosa kita, sebagian para pembunuh diri itu, kalau kita lihat mahasiswi tadi atau mahasiswa, itu karena dia ada masalah dosa, yang kemudian takut malu keluarganya, takut malu dirinya sendiri, udahlah gantung diri aja udah selesai. Nah itu kan karena ada dosa besar yang dia lakukan dan dia menganggap semua orang nggak bisa terima. Dia lupa kalau Allah itu Ghafurur Rahim. Allah udah janjikan segede apapun dosa kamu, la ubali, kata Allah. Allah tidak peduli, aku akan mengampuni. Nah, ini karena akidah yang bermasalah, kemudian kepribadian yang rapuh, ujung-ujungnya depresi dan diakhiri dengan bunuh diri. Sidang jamaah rahimakumullah, saya akan buka kitab yang dikarang oleh Muhammad Shalih bin Mutawalli. Beliau salah seorang imam besar di Arab Saudi, menulis tentang buku bagaimana seorang beriman menghadapi takdir. Beliau membagi kepada 4 tingkatan orang menghadapi takdir. Takdir itu yang dimaksud di sini takdir yang tidak menyenangkan. Kalau takdir menyenangkan mungkin nggak ada problem. Tapi ketika itu datang musibah, datang bencana, datang ujian, dia bagi 4 level manusia yang beriman. Yang pertama, level yang tidak bisa menerima, marah-marah dengan yang dia dapatkan. Dan ini bisa diungkap dengan lisan atau dalam qalbinya. Kalau dalam hatinya dia bilang, "Oma makan don," tapi dia nggak ungkapkan ke orang lain. Sedih saya nih. Mengapa saya yang harus diuji oleh Allah? Tapi dia tapi ada juga yang ngomong ke orang lain.
Nggak adil Allah. Mengapa musibahnya di desa kita? Nggak desa samping itu nggak kena banjir. Kita kena banjir, menderitanya lama lagi. Apa salah kita? Padahal kita masjid ramai di sana ya nggak. Itu dia nggak bisa menerima dan dia ungkapkan. Mengapa saya yang kena penyakit? Kenapa enggak orang di samping saya? Kami sama-sama sekantor, semeja. Tapi mengapa saya yang sakit dan akhirnya ada yang harus, mengapa yang saya meninggal dunia? Sidang jamaah rahimakumullah, ini level pertama, orang yang tidak bisa menerima takdir dan dia bisa diungkapkan atau dalam hatinya. Syekh Muhammad Shalih mengatakan orang seperti ini bukan orang yang beriman, artinya imannya tidak baik. Yang kedua, orang yang sabar. Orang sabar ini dia menderita kesakitan dengan ucapan, dengan ujian tadi, ya, minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dia merasakan sakit tapi bersabar. Dia yakin wa basyiris sabirin, dia coba bertahan dengan sakitnya dan taat kepada Allah. Ini level kedua. Dan level ketiga adalah orang yang ridho terhadap musibah. Orang yang ridho terhadap musibah ini adalah orang yang Allah berikan apapun dia merasa ridho. Syekh Muhammad As-Shalih membedakan apa beda tingkatan sabar sama ridho. Bedanya, kalau sabar itu dia sakit dan dia bertahan dan coba bertahan bersabar dengan sakitnya. Kalau ridho, orang itu nggak bisa bedakan lagi mana musibah, mana bukan musibah. Dia sudah ridho dengan apapun yang Allah berikan. Kalau dia sakit, misalnya harus nggak abnormal dan tidak bisa mengatakan aktivitas, biasa aja. Bagi dia kehidupan ini udah datang. Dia nggak tahu lagi mana musibah, mana yang bukan musibah. Semuanya baik bagi dia, ini ketentuan Allah. Sedang yang rahimakumullah, dalam sirah as-sahabah digambarkan Abu Bakar As-Siddiq pernah dipotret atau diabadikan perilaku ridhonya. Satu saat Abu Bakar menghadapi demam yang tinggi. Dia hadir ke masjid tapi dalam suasana sakit. Sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, sudah 3 hari kami lihat kamu merenung dan dalam keadaan kurang sehat." "Benar, saya sedang demam." "Mengapa kamu nggak berobat? Tabib ada di sekitar kita. Kalau perlu saya antarkan." Apa kata Abu Bakar? "Kalau saya berobat, seakan-akan saya tidak menerima takdir Allah. Allah yang sakitkan dan dia yang sembuhkan. Fa'idha maritu wa huwa yashfi." Nah, ini tingkat ridho. Tapi kalau kita jangan pula nggak berobat, sabar aja. Ini kan level yang digambarkan. Kalau ridho ini dia seakan-akan sakit tuh nggak sakit lagi bagi dia. Dan berobat ini seperti menolak takdir. Udah level ngeri juga nih. Saya masih berobat, saya bukan. Maksudnya belum sampai tingkat nggak berobat ya. Nah, ada yang tingkat lebih dahsyat lagi. Yang tingkat lebih dahsyat lagi itu disebut dengan level syukur. Orang beriman bersyukur dengan yang disebut musibah. Ma asabaka minal mu'min, itu digambarkan dalam sebuah riwayat. Musibatan hatta soka, sampai seseorang tertusuk duri pada kakinya, illa ghafarallahu khotayahu, kecuali Allah ampuni dosanya. Jadinya ketika orang itu memahami hadis ini, kesakitan, kesedihan, luka yang dia alami, sampai duri yang menusuk di kakinya, dia bersyukur, alhamdulillah. Begini cara Allah mengampuni dosa. Gak ada orang yang gak dosa.
kullu bani Adam khata'una, kata Rasulullah. Wa khairu khata'ina tawabina. Sebaik-baik orang yang berdosa itu bertaubat. Dan cara Allah menegur kita dengan dosa, menggugurkan dosa kita adalah dengan sakit. Maka sunnah kita kalau menjenguk orang sakit itu, selain mendoakan safaqallahu sifa'an ajilan, atau Allahumma Allah ya Rabban nas adhabil ba'sa asfi akhina, gitu, sifaan la yughadiru marada. Tapi kita juga mendoakan tohur insya Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tohur itu artinya suci. Allah gugurkan dosa-dosamu, suci insya Allah. Nah jadinya memang cara Allah menggugurkan dosa kita dengan sakit. Nah orang udah sampai memahami level ini, udah sampai memahami hadis ini, levelnya itu udah syukur. Alhamdulillah, gitu ya. Hilang sandal, alhamdulillah. Saya bilang tiga kali sandal, benar hilang sandal. Ya. Hilang sandal tuh jangan sampai. Gitu. Nah kita menghindar. Tapi kalaupun Allah kasih musibah, kita pilih memotret saya di mana. Mudah-mudahan minimal sama. Kecewa kita dengan, tapi bersabar dengan kekecewaan dan mencari tetap taat pada ini, itu sebenarnya. Kalau sudah yang udah level tingginya lagi ridho, kita nggak bisa bedakan lagi mana takdir baik dan takdir buruk, semuanya baik. Dan kalau yang lebih tinggi lagi bersyukur. Nah kalau minimal kata Syekh ini, orang yang beriman dia berada pada tingkat sabar. Sedang yang rahimahumullah, saya ingin kaitkan dengan bagaimana perilaku saudara-saudara kita di Aceh ketika ditimpa musibah. Sejak minggu kedua saya sudah turun ke lapangan. Kami punya amanah dari Ikatan Dai Indonesia untuk mengunjungi para dai-dai yang ada, yang tergabung itu di daerah musibah. Saya minggu kedua ke Pidijaya, minggu ketiga ke Aceh Utara dan Biren, minggu keempat sebulan dari kejadian kami ada di Tamiang. Yang saya perhatikan, dan karena tugas kami adalah para dai, melihat para dai itu kita kasih tanggap darurat, dan kemudian melihat bagaimana kehidupan perilaku beribadah saudara-saudara kita. Sedang jamaah rahimahumullah. Saya teman-teman itu kita diskusi sangat sedihnya, sangat sedih. Pertama agak lambat pertolongan yang datang, sehingga ada masjid sampai minggu kedua dan ketiga itu belum melaksanakan sholat Jumat. Salah satunya alasan mereka, jangankan untuk kami berwudu, bersuci aja susah, mati. Tapi mudah-mudahan mereka tetap sholat. Tapi ketika saya berada di Tamiang malam hari itu, saya melihat, karena ini yang sempat nulis dan saya merilis dalam laporan saya, itu ada kondisi yang maghrib, tenda pengungsiannya tidak ada azan. Kita masih menemukan penurunan ibadah. Kita bisa memaklumi kalau ini kondisi darurat, tapi yang namanya sholat itu tidak boleh tinggal. Dan ini terabaikan, boleh jadi karena kesulitan dan pemahaman masyarakat kita. Sedang jamaah rahimahumullah, yang saya sangat sedih, saya menemukan adanya pemerkosaan di tenda pengungsian. Dan itu dilaporkan karena kami bergabung di psikologi, kami mengerahkan para psikolog untuk menangani trauma korban pemerkosaan ini. Dan kami merekomendasikan ke depan cepat berdirinya huntara. Alhamdulillah sudah ada huntara, dan huntara itu harus dipisahkan. Walaupun dia keluarga, usahakan pisah laki perempuan. Saya bukan provokasi, tapi dalam pertemuan itu teman saya melaporkan, untuk membangun huntara itu ada yang mengusulkan toiletnya itu laki perempuan dan non gender.
ada usulan LGBT yang coba masuk ke Aceh. Saya katakan kepada para lagi, kita harus segera turun. Kondisi di lapangan tidak baik-baik saja. Jangan kita kecolongan ketika tsunami. Tsunami itu karena mungkin kita anggap baik-baik saja, banyak kita temukan bantuan berselubung, misionaris berselubungkan bantuan. Dan LGBT yang kami teliti maraknya di Aceh waktu masuknya para NGO luar negeri ke Aceh. Saya punya data karena penelitian kami itu penelitian tentang awaria yang terjadi di Banda Aceh yang dibuat tesisnya di Fakultas Psikologi Muhammadiyah. Saya coba suruh mahasiswa saya, dan latar belakang waria ini jadi berperilaku LGBT karena tsunami, karena menjadi supir bule, dan kemudian bule itu yang menyebabkan dia tertular penyakit perilaku yang salah, menyimpang. Sedang jemaah rahimakumullah, maka alhamdulillah nggak beberapa lama kemudian saya diundang oleh Baitur Rahman untuk menyampaikan ini secara terbuka dan rekomendasi kita kepada Dinas Syariat Islam untuk mengkoordinir, karena tidak mungkin dilakukan satu NGO. Saya lihat sudah banyak yang turun, DDII, yang FPI, Forum Dakwah Perbatasan sudah turun, semua ada ini sudah turun. Cuma karena kami keterbatasan dana, paling 3 hari, paling sementara mereka. Terakhir saya datang minggu kelima, seorang ibu telepon saya, Ustaz, menyanyi benuh. Jadinya mereka butuh siraman wahid. Cuma kita kan terbatas ya, aktivitas kedinasan dan dana kita terbatas. Maka kita mohon pemerintah turun. Benar logistik, sarana prasarana, tapi ruhiyah ini tidak boleh dilupakan. Harus berbarengan. Kita bukan membesar-besarkan kondisi yang tidak baik. Enggak, kita nggak tolak kalau ada orang luar bantu kita. Karena ketika perayaan Natal kemarin, sebagian kado Natal masuk ke pengungsi. Kita bilang itu nggak ada masalah, karena mereka pun dengan tujuan kemanusiaan. Tapi sebenarnya kita orang yang duluan menyapa saudara kita. Jangan sampai mereka duluan. Ini yang kepedulian kita harus muncul. Maka sidang yang rahimakumullah, wa basyiris sabirin ini sebenarnya dua. Yang pertama, teman-teman kita diuji oleh Allah ketika dia bersabar, tetap taat kepada Allah, tetap membaca Quran. Seperti ada yang viral, seorang ibu di pengungsian tetap baca Quran. Dia hanya butuh Quran, tolong dikasih. Dia tetap baca Quran. Alhamdulillah, Allah akan tingkatkan keimanannya. Ada orang tetap sholat, alhamdulillah. Itu ujian dan mereka menikmati dan janji Allah. Wa basyiris sabirin. Mereka orang-orang yang Allah tambah nikmatnya, Allah gugurkan dosanya, dan mudah-mudahan Allah gembirakan dia tidak di dunia juga di akhirat. Dan kita orang yang di luar musibah, Allah uji kita. Masalul mu'minina bil mu'minin kajasadul wahid, kata Rasulullah. Idza tasqa fatasqa sa'ira jasadi. Permisalan orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti tubuh yang satu. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka akan demam seluruh tubuhnya. Hadis ini ditegaskan dengan
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Hadis ini menegaskan tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita baca hadis ini, kita baca bayannya, sebenarnya tingkat keimanan kita itu dicoba dengan rasa empati kita dengan saudara kita yang kena musibah. Saat ini saudara-saudara kita timpa musibah. Apa yang kita lakukan? Minimal berdoa, sanggup berdonasi-donasi, sanggup mengunjungi mereka, kunjungilah. Karena kehadiran mereka, kehadiran kita membuat mereka merasa tidak sendirian. Maka sidang jamaah rahimakumullah, kita diuji dengan musibah ini supaya bisa hadir ke sana. Sidang jamaah rahimakumullah, saya coba, ini udah lari sedikit karena saya terlalu emosi kalau bicara bagaimana penanganan banjir kali ini yang sangat lambat. Ada pesan Allah dalam surat Yunus ayat ke-58. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Allah katakan di sini, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Wahai Muhammad, aku ajarkan kamu untuk dengan fadilah yang Allah berikan, dengan rahmat Allah, wa bizalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Hendaknya kita bergembira apapun yang datang kepada kita, baik itu nikmat ataupun musibah, hendaknya kita gembira. Sidang jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadits qudsi digambarkan, aku banggakan umat-umatmu wahai Muhammad di antara malaikat karena mereka addu faridatan wantadiru ghairaha, karena mereka menyelesaikan satu kewajiban dan menunggu perintah-perintah lainnya. Hadis ini kemudian dijelaskan, kita orang yang beriman ini mengapa harus bergembira? Karena Allah tanamkan keimanan dan Allah perintahkan kita sholat. Orang yang menunggu sholat, karena bunyinya adu faridatan, orang yang menyelesaikan satu kewajiban, wantadiru waraha, dan dia menunggu kewajiban-kewajiban lainnya, itu ada yang bilang sebenarnya hidup kita yang dijelaskan di sini menunggu satu salat ke salat yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita menunggu salat setelah salat subuh dan kita akan menunggu salat zuhur. Setelah salat zuhur menunggu salat. Itu sebenarnya kehidupan kita. Nah, di sela-sela penungguan tadi kita melakukan amal-amal soleh. Nah, amal-amal soleh ini akan dihitung oleh Allah karena kita menunggu waktu sholat. Jangan sampai hidup kita ini menunggu kaya. Kaya nggak sih? Jangan kaya. Nah itu orang kayak gini kalau dia meninggal rugi ya. Kita mau miskin mau kaya itu nggak ada masalah. Yang penting kita beribadah. Kita mau sakit, nggak sakit. Karena ada orang yang sakit 2 tahun. Almarhumah mama saya tuh sakit stroke sampai 4 tahun. Dan itu kalau kita kan sebenarnya inilah Allah beri kenikmatan bagi beliau dan kami, anak-anaknya. Inilah cara kami birrul walidain untuk almarhumah. Dan beginilah cara ayah saya. Saya melihat ayah saya, Allahumma yarhamhuma, kedua-duanya sudah meninggal dunia. Beliau dengan sabar menjaga mama saya. Dan dia mencontohkan, kalau kamu berkeluarga kayak gini.
waktu susah bersama, waktu senang bersama. Dan dia setia sampai meninggal. Mama, kemudian nggak lama, ayah, saya meninggal dunia. Nah itu kan sebuah kenikmatan, bukan kesusahan. Sampai ulama satu saat digambarkan, Imam Ar-Rumi ya, Syekh Sufi itu, ketika beliau sakit ingin meninggal dunia, para murid-muridnya menangisinya. Ya Imam, kata, kamu dalam keadaan yang sangat susah. Dia mengatakan, mengapa kalian bersusah? Saya ini malah bergembira. Kalau kematian datang, itu yang saya tunggu, karena saya ingin ketemu sama Habib, sama orang yang saya cintai, sama zat yang saya cintai. Orang-orang mukmin itu, terakhir yang baru-baru terjadi meninggalnya Imam siapa tuh, Joko Karya. Beliau sempat videokan bagaimana akhir hayat beliau, karena Ustaz Imam Jarji Yazid ya. Saya lihat subhanallah, di hampir-hampir sakaratul mautnya beliau, karena beliau ingin divirakkan, ingin disotin, ingin menasihati orang di setiap harinya. Dia menasihatkan dengannya, masih bisa tersenyum. Dan dia katakan, saya melihat kebahagiaan, saya melihat kenikmatan. Jadinya orang-orang beriman ini melihat kematian itu bukan ketakutan, tapi adalah kebahagiaan. Sidang yang rahimahumullah, yang terakhir saya mau tutup. Artinya, mari kita rubah cara pandang kita. Boleh jadi kita hanya melihat kebenaran itu dari 1 sampai 10 kena ilmu ya. Sebenarnya ada kebenaran dari 1 sampai 100. Cuman ilmu kita baru 10. Maka kita sehingga melihat ini sakit, yang itu susah. Sebenarnya enggak, semuanya adalah kesenangan. Cuman kita sering diajarkan yang ini salah, yang ini kesakitan, yang ini penderitaan. Tidak. Bagi orang mukmin, kullu amrihin khair. Idza asabahu musibah fayasbir wa idza asabahu nikmat fayaskur. Satu saat Imam Ibnu Hanbal dipanggil oleh tetangganya seorang pemuda, ya Imam, datang ke rumah kami. Imam ini datang. Setelah datang, oleh sang pemuda ini mengatakan, kenapa kamu datang? Kan tadi dipanggil, diundang. Oh ya, tapi kami udah nggak butuh lagi. Dia pulang. Besok dipanggil lagi. Datang lagi. Dan kelakuannya sama. Imam, kami nggak perlu lagi anak. Balik lagi. Sampai 3 kali imam ini diperlakukan seperti itu. Diprank bahasa anak muda sekarang. Tapi Imam Ibnu Hanbal masih tersenyum. Heran anak muda ini. Ya Imam, mengapa kamu masih senyum? Bukankah kami memperlakukan kamu dengan cara yang tidak baik? Apa kata Imam? Nggak ada urusan aku sama kamu. Saya datang sini karena perintah Allah. Allah memerintahkan melalui nabinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Karena tetangga manggil saya, dan sebuah penghormatan untuk tetangga saya datang. Kemudian kamu bilang nggak ada perlu suruh pulang, saya pulang. Jadinya saya bukan urusan sama kamu, tapi urusan saya sama Allah. Saya gembira karena saya sudah menunaikan perintah Allah, dan terserah. Saya tidak melihat yang nggak baik. Subhanallah. Kalau kita udah hai puawa kan ya, kaundang kayu sejarahnya mana? Kayak gini cara membalik perspektif. Enggak mudah, tapi kalau kita ingin memotret atau meniru kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, dia merubah musibah menjadi sebuah kegembiraan. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tanya pada Ustaz, apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran, sabar dan salat? Cuma itu Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ista'inu bis-sabri was-salah fa innaha lakabiratun ila al-khasirin. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat sebelum walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i. Itu ya sebelumnya. Sidang jamaah rahimakumullah, fungsi sholat. Nah ini kan kita sedang Isra Mi'raj. Saya kalau udah bahas Isra Mi'raj itu ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Isra Mi'raj itu kan perjalanan dari Masjidil Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi baraknahu lahu linuriyahu min ayatihi innallaha sami'un basir. Isra Mi'raj itu kejadian yang fenomenal, yang dahsyat, yang tidak ada bandingannya. Saya ingin katakan ini, dalam kejadian kenabian atau riwayat kenabian Rasulullah, Isra Mi'raj adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Beda sama hijrah, beda sama perang misalnya, atau beda ketika menerima wahyu. Tapi Isra Mi'raj itu luar biasa. Kalau hijrah itu melibatkan Rasulullah, ya, melibatkan sahabat atau perang-perangnya. Tapi Isra Mi'raj itu Rasulullah hanya dengan Allah dan para Rasulullah lainnya tidak. Artinya logika kita tidak sanggup. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, boleh di googling nanti, itu 1.500 km. 1.500 km dulu paling hebat itu naik onta atau kuda yang berlari cepat. Digambarkan kalau masa itu perjalanan dengan kecepatan yang kuat itu sampai 40 hari. Tapi Rasulullah berjalan 1 malam. Dan ini di luar akal sehat. Dan Rasulullah itu seperti kita. Artinya kalau kecepatan sekian orang udah lepuh loh. Karena nggak ada Apollo atau nggak ada pakaian yang ini. Tapi itu tidak terjadi. Kecepatan dimensi lain ada. Artinya tidak semua yang tidak masuk akal itu tidak mungkin. Dalam agama kita harus mempercayai ada sesuatu yang di luar nalar logika kita. Dan ini perlu iman. Nah, maka sholat itu dahsyat kalau kita memaknai dengan sebenarnya. Mengapa Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah? Karena salah satu fungsi sholat itu adalah cara kita memohon dengan kepada Allah, cara meredam masalah. Silakan baca, nanti ada buku yang dikarang oleh Prof. Suwandi, buku psikologi sholat. Salah satu psikologi sholatnya itu adalah katarsis. Katarsis itu adalah bagaimana dalam sholat ini kita membuat lorong-lorong pembuangan potensi-potensi negatif dan kita curahkan sama Allah. Ketika sholat itu kan luar biasa. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa di antara dua sujud ini saya diajarkan sama guru saya. Di sini kamu berhenti sejenak dan baca dengan dalam.
Kalau kita nggak bisa khusyuk semua, susah khusyuk. Tapi kalau untuk ini coba berhenti sejenak. Dan posisinya luar biasa. Antara dua sujud. Sujud itu posisi kita terendah sama Allah. Dan itu ada doa yang luar biasa. Rabbi firli, ampun. Warhamni. Apa warhamni? Kasihanilah. Berat udah bingung. Sid Badron lo pegang Allah. Bisik sama Allah. Dan itu terjadi dalam sholat. Wajburni. Apa wajburni? Jangan bilang kecebur. Wajburni, cukupkanlah Allah. Kita nih banyak kali keinginan, banyak kali kebutuhan. Allah yang cukupkan, titip sama Allah. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Apa orang minta hidayah, minta ditingkatkan level kita. Wa'afini, beri kami kesehatan, sehat wa'afiat. Udah, subhanallah. Dan itu ketika kita nikmati, disinilah wasta'inu bisabri wassalah. Dengan sabar tadi kita coba bertahan dengan kesakitan. Dan satu lagi, salat itu salah satu fungsinya adalah memohon pertolongan sama Allah. Hatta satu saat ketika para sahabat dengan Rasulullah sedang menggali paret pada perang Uhud, Rasulullah mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, azan, kami mau beristirahat dengan sholat. Jadi, berhentinya orang-orang soleh itu dengan sholat sunat. Azannya Bilal, Allahu Akbar, itu sebuah hiburan. Dan mereka, subhanallah, ini yang dimaksud dengan adu faridatan wa tadhirul ukhra. Kita adalah hidup ini sesungguhnya menunggu sholat dari sholat ke sholat. Fa'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Sebagian mufassir mengatakan beribadahlah kepada Allah sampai datangnya kematian. Apa ibadah itu? Salah satunya intadar as-shalah minasrah ila shalah. Karena Allah gugurkan dosa dan Allah mudahkan urusan, dan setiap penantian kita ke sholat kita isi dengan amal-amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada karena saya tadi di Pondok. Waalaikumsalam. Dan menerima musibah itu berbeda, seperti yang saya katakan. Bisa saya analogikan seperti rasa. Ada rasa manis, rasa pahit, rasa asam berlawak dalam satu belakang, dan kita menikmatinya. Kita tidak menginginkan sebuah belakang itu yang kita masak adalah manis semua. Tentu ada rasa asam dan rasa pedasnya. Begitu kena pedas kita rasa asam padanya, kita bisa menikmati dan menikmatinya. Itu sebuah logika yang bisa kita terima. Tetapi kalau rasa itu dalam kehidupan kita itu tentu perlu proses itu. Seperti yang saya katakan, kalau sekarang ini hilang sedar kita, apakah kita sama rasanya saat kita pergi dari rumah kita menjadi sedar? Jadi jasa bagaimana yang kita lakukan bisa melatih dari kesimpulan kita. Kita gampang untuk melakukan apa dengan kepada orang lain, sabar tunduk, sabar tunduk, sabar tunduk. Maka juga sabar Jangan merasa. begitu dirasa kita sulit. Kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering kami temukan dalam konseling ya, atau dalam konseling psikologi. Kita bilang orang sabar itu mudah, tapi bangkaian gedro goyang gitu. Nah, ada kiatnya.
Kalau saya mau atur secara Islam itu, yang pertama kita harus punya akidah yang benar atau persepsi yang benar tentang Allah dan makhluknya. Orang beriman itu kalau sudah benar akidahnya, cara melihat gimana sifat-sifat Allah dan bagaimana hubungan dia sama Allah, ya selesai. Ini yang kata Rasulullah, ajaban lil amril mu'minin, menakjubkan, ajaib, amazing kehidupan seorang mukmin. Kullu amrihin khair, fa idza asabahu dharra wa yasbir, wa idza asabahu syara fa yashkur wa huwa khairan lahu. Ini persepsi, memang nggak mudah, tapi kalau orang sudah berimannya totalitas dan dia sama Allah udah penyerahannya luar biasa, memahami kehidupan ini kecil dan Allah yang tentukan segalanya, ulunainya ubud. Dunia ini kecil, itu satu. Memang levelnya nggak mudah, tapi bisa kita latih dengan pemahaman dasar tauhid yang benar. Yang kedua, kenali diri Anda. Enggak semua kita sama. Kita ini beda-beda dikasih maziah atau kehidupan, ke potensi. Tapi Allah udah janjikan. Inna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua diri kita ini baik. Semua Allah ciptakan makhluknya ini ahsani taqwim. Baik, sebaik-baik penciptaan. Saya ingin katakan, ada orang buta, ada orang gak ada tangan datang ke kami. Ini gimana nih? Orang lain enak ada tangan, kami gak ada tangan. Ini kan sebuah kecacatan. Sedang jemaah rahimakumullah, dalam konsep Allah tidak ada produk cacat. Kalau kita kan udah buat dicetak baju misalnya, oh ini ada salah sedikit, ini cacat sedikit. Allah nggak ada. Allah bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dengan takkid lagi, laqad, sungguh aku ciptakan ahsan, nggak pakai kata-kata hasan, tapi ahsan, sangat baik. Kita lihat dia cacat, kita lihat dia buta, tapi betapa banyak orang buta yang hafal Quran daripada kita. Kita lihat orang yang nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi percaya dirinya. Saya sempat viral tuh kan, ngomongnya luar biasa. Nyona orang lengkap, sehat, kaya loh, tapi murah-murah deh, nggak percaya diri, selalu dalam mental kata anak sekarang nih, nggak semangat hidupnya. Ini orang yang nggak tahu maziah. Sebenarnya kalau dia tahu potensinya, anak cacat pun dia punya potensi yang luar biasa. Cuma kita nggak tahu. Maka dari itu tugas kita orang dewasa atau pengasuh melihat dia keunggulannya di mana. Nggak mungkin Allah ciptakan negatif semuanya, pasti ada positifnya. Kayak diri kita, waktu itu kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, kata Imam Al-Ghazali. Maka kenali kita ada potensi negatif dan positif. Ada ketika ditimpa musibah, menyanyo musibah menanggil, menyanyo goyang itu, menyaji habis. Nah maka dari itu, kalau kita udah tahu mana ketahanan kita, maka yang ketiga, kiat yang ketiga, poin yang ketiga, nemukan support system. Ini yang saya bilang tadi, Pak. Kita harus ada kawan. Mengapa Allah katakan kun ma'as sabirin, bertemanlah sama-sama orang sabar, sama-sama orang soleh, karena mereka support system kita. Teman kalau belum berkeluarga itu support. Kalau udah berkeluarga, istri, anak itu support system. Support system itu yang mendukung, dukungan paling dekat ketika kita ada musibah mereka. Nah orang-orang soleh, subhanallah, dia akan menasihati kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Perlu punya teman yang dia tahu kita dan kita tahu dia.
Ini ta'akhi. Rasulullah itu mengapa melakukan halaqah kecil kemudian mempersaudarakan supaya kita tahu. Kenal nih nyoka demam nih. Nggak usah dia bilang kita tahu. Nah ini perlu teman. Kalau enggak anak sekarang banyak kali ini dengan medsos itu bahaya sekali. Dia temannya banyak di media di alam maya tapi tidak ada teman di alam nyata. Dia senang di alam maya tapi susah di alam nyata. Nah ini harus dirubah dan dia harus punya teman. Teman itu penting. Nggak hanya ngobrol di chatting tapi harus lihat mukanya, lihat senyumnya. Itu pegangan tangan, subhanallah, tepuk di dada. Oh, maka itu anak. Kebetulan saya bawa anak nih. Coba tanya sama mereka. Kalau kita lihat kehidupan para nabi dan rasul, itu sama anak itu dia punya waktu khusus. Jangan sampai kita sibuk. Suami istri sesibuk apapun harus ada dia bicara komunikasi. Yang paling mudah mengenal perasaan orang ngobrol. Kalau lihat bisa salah. Saya bengeh, padahal dia sedang punya masalah. Saya senang, lihat dia senyum, tapi hatinya terluka. Maka kalau kita udah ngobrol 5 menit, 10 menit itu terungkap. Nah perlu teman. Dan yang terakhir, kalau memang kita sudah tahu masalah dan belum bisa dipecahkan, datang ke ahlinya. Psikolog penting untuk mengenal, untuk meredam musibah tadi. Memang susah, tapi yakinlah MUTD la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan selalu Allah beri potensi positif dan negatif pada diri kita untuk mengontrol emosi, dan yakinlah ada teman-teman solih yang selalu bersama kita. Maka berteman sama orang soleh itu enggak. Ini jamaah subuh, saya yakin orangnya kan nggak jauh-jauh nih. Artinya dia terus. Nah ini jangan selesai sholat pergi sesekali jabat tangan, ngobrol. Ketika dia nggak datang, kalau Rasulullah kalau Allah anak gejak punah, kunjungi, dan besok insya Allah dia akan kunjungi kita. Ini kalau yang nggak sholat jamaah subuh saya nggak tahu. Masyarakat yang nggak sholat subuh mungkin kita nggak tahu entah apa terjadi di rumahnya. Jadi kalau sering bersama, insya Allah, nah ini support system. Tapi ini Pak Imam sudah datang bersama beri kode. Saya mohon maaf sekali lagi, ini bukan sudah mengajari, enggak, kita sama-sama, saya pun proses ya untuk mencapai bagaimana bisa bergembira dengan musibah dan menghadapi hidup dengan wabasiris sabirin. Hadawahumulma'in astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama kita ucapkan kepada guru kita yaitu Prof.